Oh
إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل من الأعمال الصالحة سببا لدعاء الملائكة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلم والمعرفة، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnata rasulihi wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kembali kepada Allah. Kita ditetapkan hati oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, bisa berkumpul di malam Kamis ini di majelis kita ini, yang mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah barakah kita duduk di taman surganya Allah. Mudah-mudahan nantinya kita bisa berkumpul di surganya Allah yang ada di akhirat. Selalu kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini nanti bisa disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah majelis rahimakumullah. Di dalam kitab hadis wa thalathuna min du'ail malaikah, di hadis yang pertama ini yaitu tentang kasih kepada sesama. Jadi betapa pentingnya kita ini berkasih sayangan kepada sesama. Bila orang Jawa itu memadahkan enten rasa welas asih kalih tiang, biar orang Banjar berkasih sayangan pada sesama. Ini Nabi yang suruh, ini Rasulullah yang suruh. Terus tiang Jawi niki Kanjeng Nabi sing dawuhaken. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah mendakwakan. Apa kata Rasulullah? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Barang siapa, kata Rasulullah, orang yang kasih sayang itu pasti dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang bersifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki salah satu sifat, yaitu Rahman Rahim. Rahman ini diberikan kepada semua orang, hatta orang kafir kah, hatta orang Islam kah. Rahman ini diberi Tuhan tiap hari tuh ya. Cuma rasa penyambutan kita di dalam diri ini kada semua orang yang dapat. Jadi Rahman pasangannya pasti Rahim. Rahman diberi Tuhan, tapi Rahim kada seberatan orang dapat.
Jadi yang dapat tuh siapa? Ya kayak pian-pian ini salah satu tanda Rahman dapat, Rahim dapat. Mbak jar Tuhan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang kehendaki jar Tuhan untuk baik di dalam dirinya, aku mudahkan langkahnya untuk duduk di mana tempat tersebut mengadakan majelis agama, dipahamakan masalah agama. Mau hatinya tertarik, nih bukti Rahman diberi Tuhan. Siksa apa aja dan orang nang ahli maksiat kayak apa aja takoni aja biar orang nang ahli maksiat ada pilihan aja, kamu nak surga kan nak neraka, apa jawabnya nak? Apa jawabnya Pak? Bu, nyata senakal-nakalnya orang, seburuk-buruk kelakuan orang, pian takoni aja hendak surga kan neraka tak? Wah, jawabannya pasti surga pagi. Kada mungkin kada. Berarti kan Rahman diberi Tuhan, tapi lakunya kada sesuai. Rahimnya nang kada diberi Tuhan. Makanya dirulun, Allah menghendaki kita baik. Berarti salah satu tanda Allah tuh menghendaki kita baik. Itu kan Allah Ta'ala tuh hendak kita ini jadi orang baik. Tapi kan kada seberatan orang yang menampak. Gini betul. Nah, makanya ada kesalahan apa di dalam diri kita? Padahal Allah suruh kita, ayo belajar. Allah Ta'ala tuntut ilmu. Menuntut ilmu itu salah satu tanda aku kepingin ikam itu jadi orang baik. Kok kita ada mau? Ini wajib yang dipikirkan. Bujuran nih, pian wajib pikirkan. Rahman diberi Tuhan, tapi kadang jarja guru kita hari-hari itu nah Allah Ta'ala tuh memberi kebaikan kepada hamba ini. Nah ya Tuhan, ku beri kebaikan saking Rahmannya Tuhan. Tapi penampinya kita kada seberatan orang Bapak Ibu. Jadi pian wajib pian syukuri, pian itu dapat Rahman, dapat roh. Makanya minggu semalam dipadahkan dua waktu yang kita tertipu akan dua waktu itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat lapang. As-sihah wal faraq kata Rasulullah, nikmat sehat dan nikmat lapang. Kadang diberi sehat oleh Allah Ta'ala, mohon maaf, waktu sehat beribadah koler, pas sudah kita hendak beribadah tak ada garing. Apa kabar? Ayo, alos, nak awal lagi Nah, gitu. Berarti kita ini salah satu tanda dapat kasih sayang Allah, lalu ada pengikatan diri kita, lalu dapat rahimnya Tuhan. Biar duduk-duduk ini. Tanya tadi, ya kan? Ya tandanya pulang, ada pulang Rahman diberi Tuhan. Datang jawaban pian duduk-duduk, orang sembahyang taubat, sembahyang hadiah. Ini salah satu tanda nih pian. Nah, jangan masuk Pak. Ulun tahu aja aura-auranya tuh, aura-aura negatif beneran. Hah? Tuh, atas sudah usahanya. Orang sana, orang sini tidak pagi ya. Orang sini tidak. Mbah, Rahman dapat tidak? Dapat, dia dapat Rahman. Bayang maghrib tadi dilakukan, dapat ya. Tolak ya di sini, jangan masuk. Sembayang taubat, sembayang hadiahan, berarti kan ada seberatan Allah karena dikehendaki Tuhan. Ini nang real aja Pak De. Wah jauh satu menyinggung, kadamun merasa itu nah. Ya kada? Nah, itu contoh nang real nyata aja. Ya kada? Nah, jangan kalau semua nyalah-nyalahkan awakmu pang ngokon ngorong, ada usah. Makanya lu kada hendak menagut biar kayak apa aja, karena apa? Taufik hidayah itu Allah nang beri. Tugasan kita menyambut akan taufik dan hidayah dari Tuhan. Berarti kan ada ikhtiar kita di dalamnya, ada usaha kita di dalamnya. Nah ini kan dipadahkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang dikasih sayang itu dikasih oleh Tuhan yang bersifat kasih sayang. Orang yang memberikan kasih sayang kepada orang, orang memberikan kelembutan kepada orang, berbuat baik kepada orang, salah satu tanda Allah menitipkan sifat Rahman dan Rahimnya di dalam diri orang tersebut. Lalu sambungannya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, apa jar Tuhan? Oleh sebab itu, bila hendak dapat rahimnya Tuhan, rahmannya Tuhan, kasihilah orang yang ada di bumi, maka orang yang ada di langit akan mengasihi kalian. Jadi bila kita ini berkasih sayang di muka bumi ini dia, sang laki kasih sayang lawan bini, nyakanya dulu.
Nyatanya dulu bila laki itu nafael mereka fisik lawan bini, udah mau memberi nih lawan bini nih lawan buat pian nih, maka makin tinggalihkan Tuhan karena ini sudah dalilnya nih. Bila nyepian memberi bini itu nah nyaman aja ya, bini anunnya habisnya pukul habis kayak pukul tukar nih saja. Nah yang duitnya aku ada kau menukarakan ya duitnya tukar kan. Nah, ini akan Allah mudahkan, sudah dipadakan. Nang mengasihi makhluk Allah di bumi, Allah kasih makhluk apa? Allah yang makhluk langit mengasihi bintang, bulan. Memohonkan ampun akan dosa nih. Bila orang sudah memohonkan ampun, berhasil diri kita nih rezeki itu mudah. Tapi bila lawan bininya aja dong, yang realnya aja Pak deh. Nah di rumah aja tuh. Udah mau dari bah selesai kan. Ucap ye belum bini kan? Sudah berbini belum berbini aja pemalas bininya. Sudah berbini, kantut lalu tuh bang. Nah, kita satu lawan dua biar ini menolongi orang nih, menolongi tiang itu tujuh dan geliani jenengan hadir ke rumah pian baelang nih, pian bari segelas banyu ya, memakai hadis nih pian, maasih bilanya mengasihi makhluk Allah di bumi, makhluk Allah langit, bila mengasihi pian. Ini tamu nih datang ke rumah pian nih. Isuk datang pulang tadi. Oh mangun sawat yang di dalam hati. Datang manusia. Tapi bila memakai hadis ini dia selamat. Makhluk langit yang apa macam-macam kalau bu malaikat makhluk langit. Apa aja tuh pian? Maka jumlah malaikat ini berapa bu? Berapa Pak Dek? Jumlah malaikat kita nih? Berapa? Hah? Berapa ya? Jumlah malaikat kita nih ya? 10. Itu kan akan paut. Jumlah malaikat 10 tuh. Dan tahunya Jibril, Mikail, Israfil, Idrail. Kalau ada tahu lah, 10 jumlah malaikat Allah ni wallahu a'lam bimuradi. Allah aja nang tahu. Saking banyaknya malaikat Tuhan. Kita nih kan bukan PAUD SD, hafalnya 10 tuh tadi. Pokoknya kalau calon juga, berarti cawi masih kan banyak buai malaikat Tuhan nih. Nah, malaikat rahmat, makanya ada kata-kata orang lah nang betakun kan. Ulun melihat tuh di TV orang tuh melihat betakun lawan ulang. Guru ujar bila begaduhan anjing tuh malaikat kada mau turun. Kayak kalah, yalah. Bila begaduhan anjing malaikat kada mau turun. Nih, ini ada bukan main ke malam tadi. Malaikat kada mau turun, maka lucu kan di malam tadi ada cawi itu. Pada cawi malam tadi kan acara bulanan. Pas baca Yasin anjing tuh kali udah berdiri lah bu. Nah ini berarti bilanya orang tuh pas baca Yasin rame keracauan berarti alahan pada anjing nah. Merasa lah malam tadi yang acara bulanan malam tadi pada. Waktu baca Yasin berbunyi lah anjing tuh. Mbah Tuntung kita baca Yasin itu. Oh, mak ucap anjingnya. Nah berarti kan makhluk Allah anjingnya paham. Ada orang pembacaan hanainya. So bila di Yasinan tuh pian baca Yasin orang pian rame pepandiran berarti. Nah, guguk. Kada daripada benar ya. Lu nanti biar pian tunat. Bila pengajian orang mengantuk aja. Ini nak melihat kami dulu malam ya. Nah kayak ini nak jangan contoh melihat TV nya kan ada guguringan nah jam ini nih. Bejuran kan? Bila kita ambil contoh warung aja nah kayak ini nah warung ini kan bertutupan lagi kan ini ya kan? Yang duduk di majelis umat nah kayak itu pang memang ya kan? Ujar orang bilanya ada anjing di rumah malaikat kada mau tuh turun. Lalu ada orang nih kepintaran. Amun nangka itu guru aja, bingungan anjing aja, biar mereka Jibril kada akon tuh turun. Jadi awet kada pematian. Maksudnya di sini nih malaikat rahmat, mun masalah Ijrail, warisek rakib atid nih, biar kada begaduhan anjing ya. Ini salah tanggap manusia nih kadang, mohon maaf bila begaduhan anjing, malaikat kada mau turun. Bujur juga panglimun secara logika, mun malaikat kada turun kan otomatis termasuk
Jibril. Jadi dia insya Allah menghadap panjang umur begaduhan anjing aja. Jadi malaikat Jibril kada mau datang tapi langsung disikat yang malaikat Jibril. Cuma dari pian Mbak De. Kadang kita itu salah tanggap, salah persepsi Ibu Ai. Nah, penting nih harus tahu dengan hari ini dapat hadis nih tadi, bila mengasihi makhluk Allah hari-hari jerulon Allah Ta'ala tuh memberikan kebaikan lawan kita baik. Jadi Allah memberikan kebaikan lawan kita tuh itu hijabian terdengar suara adzan ada kada rasa di hati aku dihandap benar sembahyang ya. Kalau sejahat-jahatnya orang biar pasti toh si zaman ini dengan jahiliyah Pak De perlu suara adzan kira-kira beribut kapan ya aku iso sholat ngono toh gini pembadan. Berarti kan Allah tuh memberikan kebaikan. Loh, kenapa kita kok nggak melakukan? Kita nggak nompo, nggak menerima, sehingga tidak ada pengikatan daripada taufik dan hidayahnya Allah tadi, sehingga diri kita ini nggak mau ibadat. Berarti kan Allah adil nih, memberikan tiap hari kepada diri kita. Nah, harus pikirkan itu benar-benar. Ya kada? Nah makanya penting. Anu guru aja karena ada setonnya di hati. Ada setonnya di hati. Kayak apa guru aja menghilangkan setan itu ya. Kita aja pertama kita kan melihat setan itu kayak apa. Ya kada. Kayak apa guru aja menghilangkan setan tuh datangi nang ampun setan. Contoh kayak ini aja. Pak De Sunar ini orang sugih. Amin gitu Pak De. Nah, karena Bude ini bilang kalau cuma amin apa? Amin. Gitu. Orang sugih. Lalu Pak De Sunar ini kan bagi anjing gitu kan? Pak De Sunar ini orang sugih beisian anjing. Lalu Cak ini sebagai panitia langgar ngaran Pak De Sunar ini orang sugih. Hendak minta sumbangan ke rumahnya Pak De Sunar. Hendak minta sumbangan hanya buka ke pagar sidin juga. Anjing tadi itu datang. Kok. Ujar Cawi lawan Pak Uji nih. Gampang aja kita buka lawangnya, kita bawa lagi buka. Belanjaan buka nih. Kira-kira pian lawan anjing Mas Pauji lawan Dwi kira-kira laju mana buka lawan anjing? Oh nyata aja laju itu latihannya hari-hari nah. Jujur kada? Oke, satu sudah kalah. Yang kedua tenang aja, bilanya kuciak kita ikut. Anjingnya tadi kami ikut. Kira-kira pian lawan anjing pun adu mah ikut. Kira-kira menang siapa aja? Ya kan tidak apa-apanya hari-hari anjing tuh makanannya tulang nang ikut tulang mun pian belum barang ikut pulang aja nah kayak itu dah kawa otomatis pian kiau nang ampun anjing. Pak De Sunar gampang aja karena sudah biasa karena inya nang ampun anjing. Jadi Pak De Sunar bukai ujar Pak De Sunar moli bah ada sekali buka moli tadi mendatangi Pak De Sunar nyaman kada Pak Uji lawan nang masuk lawan Dwi kita sumbangan nyaman kada kai tujuan kita kadang kawa boleh melawan setan tapi bila pian datangi Allah Subhanahu wa taala nang ampun setan mudah paham maksudnya. Pian kada kau mengalahkan setan. Setan tuh tampar bener aja. Babila-bila dan tetanggu lawan setan. Banyak dong kayak Sayyidina Umar kan bahari ngaran orang ahli ibadat. Mun pian sembahyang aja balang kapingan. Nah kayak apa? Ya enggak? Nah, pun Sayyidina Umar itu kan dalam riwayat bila nyatanya bersimpangan lawan apa? Bayan lawan setan misalkan dari sana. Ini Sayyidina Umar beliung setan tuh bakal keliling. Kalau suka maju situ dua ini kalau suka marah nih. Ini dapat Sayyidina Umar. Makanya rumah tuh bagus diadakin. Nah di lawang tuh tulisan Umar Al Faruq. Tapi apa rumah penyembah yang biar Umar biar tulisan jendela Umar sana Umar biar setan nggak ada masuk. Setannya diikut di rumah sudah kayak apa?
Iya kan ya Bu? Kadang kan tulisannya Umar Al Faruq, lu banyak melihat raca pada jamaah tuh nah. Bila nyoron acara di rumah jamaah, tulisan tuh di lawang Umar Al Faruq. Umar Al Faruq jadi jendela. Sebelah sana bilang Umar Al Faruq. Sekiranya apa gilon tolong tahu pada tulisan Umar itu sekira setan kada masuk. Tahu aja ulun. Tahu aja. Tulisan apa? Oh setan kada mau masuk ke dalam hati. Dalam hati nang di rumah undang ulun ini orang tukang adu ayam kira amunnya setan yang berikut di dalam rumah bujur kada kau masuk di dalam sudah kayak apa ya kada Bu. Nah makanya penting nih, makanya kan ada kata-kata Rasulullah awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti dihisab di hari kiamat pertama adalah sembahyang. Amalia apa aja akan tertolak bila nyenang diri kita. Ini kada sembahyang. Nanti bukti menyayangi diri kita lalu dibawa beribadat, lalu dibawa duduk majelis taklim, ini salah satu menyayangi diri. Nah, ini penting ya. Mbah Yo sudah seminggu kita nilah dari seminggu tuh Allah minta kewajiban kita menuntut ilmu sehari aja sekira hati itu jangan kosong akan ilmu agama. Apalagi dia udah kita nih banyak benar majelis taklim. Ya kak, jangan sampai kosong hati pian tuh kena karas. Ya karas tuh nama oleh-oleh beribadah. Nah, sudahnya nang wajib. Kami di guru aja banyak sembahyang sunnah aja. Wajib belang kami ingat. Nah, jangan. Keterangan hadis ini di sini memadahkan ketahuilah sifat kasih sayang itu adalah salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jersidin, siapa saja yang bersifat kasih sayang, maka Allah pun akan mengasihinya. Nah, kalau orang tuh punya sifat belas asih, Allah taala pasti akan mengasihi diri. Kalau sudah Allah taala ini mengasihi, insyaallah Bu Ai Pak Ai nyaman aja hidup kita tuh. Nah kita ini kadang lawan orang paianya juga, duduk di majelis taklim rasa pak alimnya, rasa ahli ibadatnya, jadi orang tuh gampang kata-kata kita seolah orang tersinggung, gampang banget. Jangan. Dan jika Allah sudah kasih sayang dengan hambanya, dia akan perintahkan kepada seluruh penduduk langit, yakni para malaikat dan Allah Ta'ala untuk mengasihinya. Maka seluruh penduduk langit pun akan mengasihinya, dan selanjutnya penduduk bumi pun akan menerima dan mencintainya. Kalau sudah ahli langit tuh sayang lawan dia, apa dia orang yang ahli bumi ini bakalan sayang juga. Nah, makanya bila sudah sayang ahli bumi ini nyaman kada? Man, apa aja digulung orang, apa aja digulung orang. Makanya ilmu yang paling bagus nih ilmu pengasih. Jujur kada? Jujur kada Bu? Kalau ilmu kuat yang kena dicari orang, pasti dicari orang. Cari orang apa? Mengangkatin yang barat-barat bila bisi ilmu kuat. Bila bisi ilmu kebal, ilmu tagu, pasti dibawa orang baklahi. Jujur kada? Tapi bila bisi ilmu pengasih, kira-kira bila ada mobil tercelobok, aku orang mau nyuruh orang. Karena ilmu kasih, jangan guru dia, jangan dia sidin jangan sidin nambah angka-angka. Kayak itu kalau karena bisi ilmu pengasih tadi itu. Kan kira-kira bila orang bisi ilmu pengasih mau lah pengelahian. Mau. Makanya paling nyaman tuh ilmu pengasih. Ilmu pengasih kita nampak Rahman Rahim. Makanya orang yang bagus menjalin tali silaturahim itu sebenarnya sering belum pada hakana. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'a rahimahu wasala. Yang disebut menjalin tali silaturahim itu kada cuma sekadar kebaikan pian balas kebaikan. Tapi yang dimaksud silaturahim sebenarnya ketika pian memberikan kebaikan, toh ternyata orang membalas dengan keburukan, tapi tetap pian dengan pendirian tetap baik dengan orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan tali silaturahim sebenarnya. Rancak kita dikatakan silaturahim bila orang baik pian balas baik, bila orang jahat 1000 kali balas jahat. Kalau bahasa pian tak, aku lek wong api, luwe api aku karo wong. Tapi lek wong elek nang aku 100 kali tak bakalan balas elek. Ngono ta? Itu bukan tali silaturahim. Tali silaturahim sebenarnya laisal wasil bil mukafi kata Rasulullah.
bukan silaturahim itu hanya kebaikan dibalas dengan kebaikan, walakinnil wasil alladzi idza qata'a rahimahu wasalaha. Tetapi yang dimaksud dengan menjalin silaturahim sebenarnya apabila kita pernah berbuat baik kepada seseorang, ternyata seseorang tadi membalas keburukan kepada kita, tetap kita berpegang teguh, tetap baik kepada orang yang memberikan kejahatan kepada diri kita. Jadi ojo diwales, ya Pak D. Benar. Tapi hatiku tak seperti malaikat Pak Ustaz. Ya berarti ya memang bosok hatimu. Betul. Paham ya? Jadi, nah ini kesimpulan hadisnya. Apabila kita ingin mendapat doa serta kasih sayang dari para malaikat atau penduduk langit, berlakulah kasih sayang terhadap sesama, bahkan pada binatang sekalipun. Karena makhluk Allah kan ada manusia aja. Binatang juga makhluk Allah. Yang berbuat baik kepada makhluk Allah, pasti Allah akan balas kebaikan. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menajamkan pisau saat menyembelih binatang dan melarang kita membunuh semut dengan cara membakarnya. Nah jangan, ini kita nih, bila ada semut bakar, udah boleh tuh. Nah, bila nak menyembelih ayam itu tadinya. Nah, menyembelih ayam, sian ayamnya tadinya. Oh dia ajin ayam kandangan nih, pinang alih, buntalan ayamnya. Kan adanya sudah paget dulunya, berjalan jangan sini, ya kan? Itu menjadi abah kita bila menyembelih telinganya ditutupi, kan? Masuk akal juga, ya kan? Telinganya ditutupi, jadi rohnya tuh kadang-kadang keluar masih. Kan? Makanya bila menyembelih ayam itu yang penting, ini mohon maaf ya. Bila menyembelih binatang jangan sampai kada putus dua saluran. Pertama saluran makan, yang kedua saluran pernapasan. Jadi kan dua urat tuh ada tuh. Nah kerongkongan ini jelas pasti sudah. Jadi dua urat tuh harus pagat. Menyembelih tuh pagat dua uratnya. Itu hija. Bedanya nangkai semalam jarang kabarnya ulun. Ada mati saja sapinya. Ulut ini dua urat sudah pagat, kerongkongan pagat pada mbak bahasa Pak. Berarti itu apa namanya nih, sapi buntalan. Ini dua urat sudah pagat, kan kelihatan aja tuh. Bila darah tuh sudah mengucur jelas, tuh berarti sudah pagat tuh urat. Nah, mungkin gak ada, umumnya masih hidup aja lagi berarti sapi berbuntalan. Itu lawan lu berpesan lawannya bila menyembelih nih Pak Malay nih, bila menyembelih seret menyembelih dia, bilanya kada pagat lagi, janganlah tinang itu pulang pian asai, ambil lading sebutingnya pulang. Bila lading itu pulang pian asai, lading tadi bekas darah benajis, maka tadi dihitung bangkai. Lawan ini bila menyembelih orang tuh membasuhnya tuh harus banyu mengalir ladingnya tuh, nah jangan di ember orang membasuhnya. Nah tuh banyu kan sampai 2 kulah lagi besarnya menyembelih pula ya, nggak ada takut salah aja. Wah dia kan bisa aja menyembelih seorang ada ilmu menyembelih timur bangkai ya harus tahu Kak Ustadz ya, harus ilatnya harus menjulur dulu aja. Karena kan ada yang mengatakan ada salah seorang yang mengatakan bila menyembelih itu ilatnya harus ditarik dulu ya. Biar pun sapi biar tarik ilatnya, nggak ada diikutnya lain uang. Ada kandang kayak itu kayak apa dalam hati itu, ya kan? Kecuali sapi itu misalkan Ustaz belum isi sapi, belum isi sumur, lalu sapi tadi itu celobok kepalanya ke sumur tapi masih hidup, paham? Masih hidup. Kayak apa cara menyembelihnya? Harus tahu lu bertajun ke dalam sumur tuh tadi. Jangan. Pian potong salah satu dari bagian batang tubuhnya untuk mengeluarkan darah haramnya. Jadi bagian mana? Nampian potong batisnya di anunya nih. Apa kecapnya tuh nampian potong? Boleh. Jangan dibiarkan mati mudanya kayak itu. Mun pian salang bercampur ke gulunya di dalam situ. Ya, pangal
Ini harus tahu nih. Jika ada kawat ditarik ada kawat, misalkan kayak apa cara menyembelihnya? Potong bagian daripada batang tubuhnya untuk mengeluarkan darah daripada darah nan haram tadi. Paham? Nah, lawannya bila menyembelih ayam jangan asal timbai. Set, timbai, gelebok, belum kecemplung parit ayamnya, banyu pas badak. Itu bukan karena mati disembelih, mati lamas ayamnya. Lawan nih dua itihipian, kan banyak nih pemotong nang beberapa. Serut cemplung akan ke banyu menggurak, serut cemplung akan banyu baru mati lagi. Matinya karena inya mati kepanasan tuh tadi, maka bangkai. Lawan menimbai juga pian asal timbai begama, ini kada serut, dar inya menghantam ke dinding, mati mudarnya tuh kesian. Takajub nih jantungan tuh matinya menghantam ke dinding tuh. Ini harus tahu menyembelih tuh, ada bebarangan. Kadang menyembelih, coy gendang, 1, 2, natak ke dinding, matinya karena ketatap dinding. Pak Ustadz, ulun ini bisa ayam nih, menyubarang. Maka ayam ini kan melihat kanan kiri ya kalau lah, sut menyubarang, ngeop ginya keranja. Tapi masih kejet ini ayamnya, sembelih masih boleh tuh. Tapi bila sudah diangkat tangannya aja, sama ini mati dah tuh. Tuh ada bulim dia apa-apain dia bulim. Paham ibu? Nah, jadi harus tahu dia lah. Nah, itu semua karena kita umat Islam diperintahkan untuk bersifat lemah lembut serta kasih sayang. Jadi amaliyah kita hari ini besok diamalkan, mudahan diberikan Allah paham. Kau mengamalkan, jaga sifat kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Mun hendak dikasih sayangi oleh makhluk langit, maka kasih sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta di dunia akhirat. Wal afu minkum hadanallahu ikum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.